Shalom teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketemu lagi di program On The Way ini bersama dengan Bu Nadia. Kita akan bahas tentang hal-hal seputar kepribadian dan permasalahan-permasalahan lainnya yang seputar psikologi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tes kepribadian online. Kan banyak tuh ya, sekarang lagi ngetren juga tes-tes kepribadian yang bisa kita ikutin tuh di online yang dari warna-warna dari sebagainya. Nah itu sebenarnya menurut kata psikolog itu akurat nggak sih atau bisa dipakai nggak sih? Nah kembali lagi hari ini sama Ko Henry dan Bu Nadia. Ya, halo, Halo. silakan Bu. Oke. Ya, tadi udah jelasin kita mau bahas terkait tes kepribadian yang biasanya banyak di online-online tuh. Banyak-banyak orang yang nanya sebenarnya seberapa akurat sih? Itu beda lebih akuratan mana tes itu salah. Bentar. Oke. Akuratan mana tes yang yang biasa psikolog kasih Mhm. atau yang ya yang kita tes-tes online itu sama nggak sih gitu. Sebelum bahas ke situ, mungkin saya tarik dulu ke belakang. Kan kita biasa tes kepribadian. Sebenarnya kepribadian tuh apa sih? Jadi, sebenarnya kepribadian ini tuh sistem yang terpola di dalam diri diri masing-masing orang. Dan sistem polanya ini unik. Ini yang perlu digarisbawahi unik. Inilah yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain yang bedain Bill dengan Ko Henry gitu. Polanya tuh apa sih pola apa? Pola dalam berpikir, merasakan sesuatu, berelasi dengan orang lain, bereaksi, berpersepsi, jadi gimana memandang satu hal, itu yang membedakan satu orang dengan orang yang lain gitu. Dan menetap, jadi ini yang penting menetap untuk jangka waktu yang lama, nggak berubah-berubah gitu. Jadi dengan kata lain stabil, stabil dari waktu ke waktu. Misalnya di rumah dia akan kayak gitu, di kantor dia akan kayak gitu, di mana juga kayak gitu polanya. Nah kalau sama karakter itu sama atau beda tuh Bu? Ya karakter sebenarnya kayak mungkin bagian kali dari kepribadian ya. Jadi Mmm. kalau payung besarnya ini kepribadian orang tuh pola gitu. Dan karakter kan ada karakternya biasanya apa sih orang karakternya cenderung em, Karakternya misalnya keras gitu atau pemarah. Itu karakter bukan ya? Oke, kalau yang dimaksud karakter kayak gitu sebenarnya agak mungkin nggak bisa dibilang sama sih sama Hmm. kepribadian sih. Kepribadian lebih dari itu sih, lebih detail menjelaskan bagaimana biasanya orang ini bersikap. Jadi kenapa dibilang pola? Jadi tahu, oh situasinya kayak gini, orang ini akan kayak gimana karena polanya itu. Jadi keprediksi jadinya ya. Mmm. Tuh. Em, saya sering banget nih dapat pertanyaan. Ini nih pertanyaan yang dari pertama kali masuk kuliah psikologi sampai sekarang udah beres juga orang nanya, "Oh, lu kuliah psikologi? Oh, lu psikolog? Bisa baca orang dong?" Ah, itu sering banget tuh. Oh, jadi kayak ahli apa ya, bilangnya ya, ahli ramal atau apa tuh? Iya, dulu juga identik memang psikologi kayak belajarin orang dulu taunya tuh kan Iya. kayak Kalau belajarin orang bener, bener oh benar belajarin tentang tapi orang, oh, tapi bukan baca orang. oh iya benar sih Oh, benar Beda. benar Ya benar. kalau suruh jawab ya, saya bukan paranormal. belajarin orang maksudnya gimana ya? Kalau baca orang maksudnya baca pikirannya ya atau gimana Nah, itu? makanya orang kan sebenarnya bisa baca orang, yang dimaksud baca orang apa? Kalau tiba-tiba ada orang datang, ya saya nggak bisa tiba-tiba baca begitu. Oh, Nggak ini tahu orang lah. begini-begini nggak tahu kan. Iya. Biasa sih ada komunikasi dulu ya baru Nah, ketahuan iya. gitu. Nah, cara taunya itu dari kita ngobrol, Iya iya. banyak berinteraksi. Kalau butuh lebih cepat ya biasanya makanya kasih tes. Tes kepribadian, tes psikologi bilangnya. Mmm. Jadi dari tes itu kita bisa lebih paham. Kalau dibilang tes itu akurat, dari tesnya sendiri akurat, tesnya sendiri udah valid dan kalau kita bahasnya valid dan reliable. Mhm. Jadi tesnya udah pasti benar ngukur kepribadian dan konsisten. Jadi Mmm. ada tes-tes tertentu kan belum tentu konsisten. Di tes hari ini hasilnya A, besok B, itu mungkin aja kan. Oh Makanya begitu. kalau tes yang biasa dipakai secara profesional itu pasti reliable.
Em, Kalau balik lagi seberapa akurat tes yang biasanya ada di online, kita coba bahas gimana sih cara pembuatan tes psikologi. Jadi biasanya secara profesional ya, secara benar-benar dari perspektif psikologi, tes itu dibuat dari teori, Hmm. diturunin dari teori, abis itu diuji statistik. Jadi prosesnya tuh panjang sebenarnya. Gak cuman sekedar ketik-ketik-ketik masuk di Google Form, post atau Ada post di penelitian website. lah Nah, istilahnya ya. iya, berdasarkan proses yang panjang. Iya, Makanya iya. kenapa akhirnya ini bisa bilang, oke, ini alat ukurnya emang udah bagus banget Iya, gitu. jadi satu Jadi standar ya. standar, bener. Udah pasti ibaratnya mau psikolog A, psikolog B, psikolog C yang ngetes, pasti Bisa hasilnya dipakai, sama. bisa Bisa dipakai. dipakai. Iya, hasilnya sama gitu. Nah, hari ini kebetulan kita mau bahas yang ini ya, yang di online ini ya, Hmm, akurat apa enggak kan? Nah, iya. apakah sama yang tes-tes yang udah benar-benar diuji itu gitu. Ini berbeda ya kalau yang yang online ini sama yang tes-tes psikologi berbeda ya. Em, Sebenarnya ada beberapa tes online yang cukup akurat lah menurut saya ya. Mm-mm. Beberapa. Kalau pertanyaannya, kalau mungkin ini dulu kali ya. Kalau tes yang dikasih psikolog itu udah pasti akurat kalau dijawabnya jujur. Dijawabnya Hmm, jujur. Jadi mungkin aja kita kalau isi, kayaknya saya nggak kayak gini. Nah, biasanya tuh hasilnya nggak terlalu akurat tuh. oke, Itu oke. yang penting dulu, jujur dulu ngisinya. Yang kedua, paham nggak sama pertanyaannya. Kadang kalau tes yang banyak online kan bahasa Inggris tuh ya. Iya. Kalau kita ini belum tentu kita paham bener-bener nih pertanyaannya. Mm-mm. Jadi kalau udah nggak paham, terus ngisinya nggak jujur, nah perlu diragukan keakuratannya. Jadi Itu kalau tes yang profesional. mau nanya, Heeh. jadi yang sebenarnya apa? Kalau tes psikolog itu baiknya langsung ke dokter psikolognya atau memang ada dari dokter psikolog itu dia juga ada patokan dari siapa tadi? Misalnya dari yang psikolog apa, dia udah ada teorinya yang melakukan penelitian, nah berdasarkan dari itu Mm-mm. baru dites atau Ada alat memang tes yang udah jadi misalnya. oh gitu. Biasanya kalau ini dalam kebutuhan pemeriksaan psikologis ya. Biasanya Iya, ya kalau mau ngetes gitu jarang sih orang datang jarang serta-merta ya. cuma buat ngetes karena lumayan mahal sebenarnya kalau Oke. sekedar ngetes gitu dan nggak semua psikolog pendekatannya pasti langsung tes langsung tes. Biasanya kan lebih banyak ngobrol dulu gitu. Kalau dirasa-rasa tes itu nggak butuh, ya kadang nggak dikasih gitu. Jadi yang apa namanya, kalau ngebahas yang online, sebenarnya akurasi atau enggak tergantung pertama tadi pembuatannya kayak gimana. Hmm, Kalau tes yang profesional kan jelas ya, ya. ini pembuatannya eh, melalui metode ilmiah gitu. Kalau tes-tes yang di online gitu, ada nggak sih dia eh, metode ilmiahnya itu? Oke. Itu. Jadi kalau asal usulnya nggak bisa dipertanggungjawabkan kan sebenarnya agak meragukan sebenarnya akurasinya Iya, iya, gitu. iya. Dan kadang nggak, kalau pertanyaannya mungkin ada teman-teman yang pernah tes MBTI online yang ada sekian puluh pertanyaan, tapi banyak kan bahasa Inggris, sebenarnya jarang yang bahasa Indonesia. Ada sih mungkin, eh itu kan pertanyaan masih jelas tuh. Kalau di pekerjaan misalnya lebih senang rapi atau enggak, Hmm, contoh-contoh misalnya iya, gitu. iya. Itu kan jelas ya relevansinya dengan diri kita. Ada juga mungkin tes-tes kayak kokologi, pernah denger nggak? Belum. Kokologi Kalau apa tuh? searching nih, kalian searching di Google, tes kokologi, itu banyak banget tes yang misalnya masuk ke sebuah ruangan. Barang apa yang pertama kali Anda sentuh? Misalnya A, meja, B, kursi, C, apa. Kalau Hmm, Anda menyentuh meja, Anda orang yang misalnya periang gitu. oke, Nah, itu ada oke. banyak banget yang kayak gitu dan biasanya dalam bentuk cerita gitu. Atau di Facebook misalkan pilih satu warna udah langsung tahu kepribadiannya apa. Nah, yang Hmm, kayak gini-gini yang sebenarnya akurasinya ya menurut saya diragukan sebenarnya seberapa akuratnya gitu. Em, atau ada hal lain hasil-hasil kepribadian yang nggak pakai tes. hmm, Kalau pernah dengar golongan darah, ya ya. kan? Atau Ya, itu astrologi. banyak kayaknya
lebih banyak ditemuin maksudnya saya lebih banyak nemuin yang tes-tes yang pakai golongan yang berdasarkan golongan darah itu kayaknya saya lebih tahu gitu daripada yang tadi itu. Tipe kepribadian ini ya. Iya. Oke. Jadi tinggal cek aja, oh, oke, saya golongan darahnya A, berarti saya apa gitu ya. Iya, iya, iya. Itu sampai dibikin komiknya kan kalau nggak Iya, salah, ada saya sering. ada itunya kan orang-orang yang Iya. dengan mukanya gambar golongan darah itu Jadi di tuh. muka itu Iya. ada Iya, A, B, iya, C, O gitu iya. loh. Itu ya nggak tahu tuh itu bener apa enggak, atau memang hanya ngambil secara umumnya aja gitu. Mungkin jadi dibikin cerita ya. Sebenarnya kalau golongan darah sih, saya pernah baca jurnal, dia ngejelasin kalau iya sebenarnya ada hubungannya antara golongan darah sama kepribadian, tapi hubungannya nggak sekuat itu. Jadi sebenarnya nggak serta-merta golongan darahnya ini kepribadiannya udah pasti ini ya, nggak juga gitu. Makanya yang golongan darah aja begitu, apalagi yang kayak astrologi. Jadi jatuhnya kayak ilmu kira-kira gitu. Ya mungkin ngakunya bilangnya ilmiah, tapi kalau ditanya metode ilmiahnya apa ya nggak jelas gitu. Bahkan saya pernah ketemu beneran ini di entah Facebook atau di mana, temukan kepribadian Anda berdasarkan posisi tidur. Nah itu. Jadi kayak Waduh, itu kayaknya saya tidurnya nggak inget, saya ngadep mana itu. Enggak, masalahnya siapa yang mau liatin kita tidur dulu? Iya makanya kan itu tahu dari mana kita tidur sendiri. Saya ngadep mana juga udah lupa. Berarti kan mesti Tahu-tahu dipasangin kamera dulu, baru lihat oh posisi tidur kita kayak gini, baru kesimpulannya ini ya begitu. ya, ya itu kan sebenarnya perlu diragukan Iya. keakuratannya. Tapi banyak orang yang percaya sebenarnya. Iya, iya. Banyak soalnya yang ngomong, masa nggak bener sih orang ini kayaknya cocok deh dengan kepribadian saya. Saya kayaknya orangnya bener kayak gini. Sering banget orang banyak yang ngomong gitu. Jadinya kayak ini ya, kebetulan cocok jadi cocok logi namanya gitu Iya, ya. Iya. bener. Itu bahasanya jadi bias. Ada yang namanya confirmatory bias. Jadi cenderung mengiyakan apa yang tertulis di situ. Jadi kita Saya jadi gini, oh iya percaya bener. ya gitu ya. Sama mungkin kalau misalnya yang kayak tadi itu lebih ke dari apa ya? Dari mayoritas kali ya. Maksudnya dari pengalaman-pengalaman mungkin ya rata-rata misalnya yang bergolongan darah B apa segala macem gitu kebanyakan seperti itu gitu. Cuman nggak jadi serta-merta orang golongan darah B itu seperti itu gitu. Mungkin karena banyak ditemukan golongan darah B tuh seperti ini, golongan darah A seperti ini, jadinya diambil mayoritasnya tapi maksudnya nggak bisa dijadikan patokan juga gitu kan, maksudnya orang yang golongan darah ini pasti begitu Iya, gitu. iya, betul. Dan ya mungkin kalau misalnya kita lihat-lihat gitu juga, kalau dari pengalaman saya lihat-lihat gitu kayak dari yang tes-tes begitu, mungkin ada ada satu dua hal yang benar gitu, tapi ada juga yang enggak gitu, tapi jadinya tuh kayak oh iya nih bener gitu, kayak misalnya kayak gitu-gitu kan orang pasti ngelihat ih kok bener kok bisa sama gitu, jadinya oh bener nih gitu, padahal ya mungkin ada kebetulan aja gitu, karena kalau misalnya kita cek-cek pun kayak misalnya yang zodiak-zodiak gitu kalau misalnya diikutin kayaknya nggak selalu bener juga gitu, jadi maksudnya nggak bisa dibilang dijadikan sebagai bahan untuk ini sendiri kayaknya ya. Kalau di psikologi ada yang namanya Barnum Effect. Oke, mungkin relate sama yang tadi Phil jelasin nih. Barnum Effect itu apa sih? Sebenarnya Barnum Effect itu fenomena psikologis. Jadi ketika orang tuh cenderung menerima aja nih hasil gambaran interpretasi dari kepribadiannya, hasil kepribadiannya tuh walaupun gambarannya tuh secara umum, secara general aja sebenarnya. Jadi kayak mereka menerima sebagai itu adalah hal yang akurat buat mereka. Padahal balik lagi kalau kita ingat pembahasan di awal tadi, kepribadian itu apa sih? Sebenarnya pola yang unik. Jadi kalau pembahasan adalah hal yang general, terus kita terima ya sebenarnya mungkin benar, tapi tidak bisa mendeskripsikan kita sebagai dalam kepribadian kita gitu. Jadi banyak orang yang cenderung ya terima-terima aja nih, padahal ya bukan diri dia sebagai individu yang unik gitu loh. Oke.
Ya mau Dan mau nanya nih, boleh kalau boleh. misalnya di Nadia sendiri di psikologi kayak Mm-mm. gitu-gitu diajarin nggak sih? Atau memang enggak ya? Astrologi kayak apa yang zodiak atau sama apa lagi tadi golongan darah A apa B di sana ada dipelajarin nggak sih kayak gitu? Pendidikannya ada nggak? Enggak sebenarnya, Enggak ya? karena ya balik lagi karena kami belajarnya yang hal yang ilmiah dari teori gitu. Oke. Kalau dibilang misalnya tadi saya sempat bilang MBTI, iya itu ada teorinya. Jadi kalau mau dibilang ini teorinya siapa, saya bisa bilang ini teorinya Jung, dia ngebahas apa-apa-apa, makanya turun ke tes. Tapi ya MBTI pun banyak kan jenis-jenis tes MBTI yang dikembangin orang. Nah itu balik lagi cari yang mana yang udah paling valid dan reliable alat tesnya gitu. Oke. Mungkin ada yang nggak tahu Mm-mm. MBTI itu tes seperti apa sih? Dia tuh Myers-Briggs in MBTI, tes inventory kalau nggak salah namanya. Jadi gambaran kepribadian tapi dibagi ke empat empat apa? Empat Empat kategori. kategori besar. Jadi ada sumber energi, IN, terus bagaimana memproses informasi, terus decision making, pengambilan keputusan, sama pola hidupnya seperti apa gitu gambarannya. Oke. Jadi itu kan hal-hal yang kalau kayak gitu saya dipelajarin, cuman mungkin emang nggak secara detail alat tesnya apa gitu. Karena biasanya kalau alat tes yang benar-benar dipakai, ya nggak akan dipublikasi. Gitu. Em, Balik lagi ke tadi, ke Barnum Effect. Kalau teman-teman ingat pernah baca gitu ya, teman-teman yang di rumah mungkin yang nonton pernah baca dari contoh astrologi. Kenapa saya bilang umum? Misalnya, ini saya searching kemarin. Orang Cancer, orangnya tuh pengertian terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah kan hal-halnya terlalu umum, terlalu general. Oh ini zodiak Cancer ya? Iya, Oke, Iya, oke. bukan orang. bukan Oke, penyakit, salah, Oke. bukan. salah, salah. Oke, oke. Oke. Toh orang Virgo katanya karakternya penuh dengan kebaikan. Ini yang saya baca dari satu website gitu. Penuh dengan kebaikan sebenarnya halnya terlalu umum Iya, iya, gitu. iya, iya. Yang dimaksud kebaikan apa? Jadi kalau kalau diterima ya ini mudah banget diterima. Ya saya Iya, memang baik orangnya, nggak ada orang aku jahat gitu kan. iya, iya, iya. Gitu. Sebenarnya dijelasin itu umum banget ya. Nggak Mm-mm. mungkin kalau misal hanya orang Virgo aja yang baik terus yang lain jahat Itu kan nggak dia. mungkin kan gitu kan. Iya. Ini saya jadi inget dulu pas kecil tuh dulu apa ya ada majalah-majalah Hmm. yang membahas apa tuh zodiak. Bintang-bintang, Iya nggak tahu dah zodiak, iya, iya, majalah-majalah yang zaman dulu iya, dah. iya. Iya kadang suka diliatin hari ini keberuntungannya apa Mm-mm. gitu terus kadang-kadang ya kayak cocok lagi ya. Hari ini saya ngalamin apa nih? Kayak cocok nih Iya, hari ini sama nih kan. gitu nih. Nah, tapi Akhirnya jadi sedikit percaya iya, iya. gitu. Nah, tapi lucunya gitu pasti. Kalau misalnya itu kan kayak mingguan mungkin kan. Iya, Nah, minggu depannya padahal belum tentu kadang-kadang beda gitu. Kayak betul. enggak nih gitu. Tapi Iya. minggu depannya ada yang sama lagi. Wah, bener nih gitu. Kayak jadinya tapi yang diinget tuh benernya itu gitu. Kadang sampai lihat lagi eh, misalnya bintang hari ini saya Virgo, ya hari ini apa? Saya malah lihat yang lain. Saya kayak cocokan bintang yang ini. Pindah dong bintangnya. Iya, jadi emang rata-rata kan orang gitu ya, pas baca yang dipikirin pertama yang cocok sama saya apa? Jarang kan mikirnya yang kebalikannya. Iya. Kayaknya enggak ya, misalnya kamu orangnya aktif nih dan bersemangat. Pasti cari waktu saya aktif dan bersemangat kapan ya? Bukan waktu saya lemes kapan. Itu Iya, kan enggak gitu betul, kan betul, 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 sebenarnya. betul. Oke, jadi pas ketemu, oh iya saya kalau ketemu orang semangat sih memang. Jadi merasa, oh ini cocok. Padahal Iya. cuma dari satu kejadian. Nah, itu bener sih. Kayaknya kalau ngelihat gitu pasti kita kayak nyari-nyari momen yang pas sama yang dibilang itu gitu Kadang kayak. sampai diinget-inget, ada nggak ya tadi ngalamin Iya kejadian kayak betul, gini kayak iya. gitu ya. Jadi kayak dicari-cari gitu kayak misalnya suka nolong orang gitu. Apa yang dicari tuh kejadian kita nolong orang gitu, tapi bukan kita emang setiap hari nolong orang gitu Iya, kan. Jadi betul, betul, betul. dicari-cari gitu. Iya, kalau em, apa sebenarnya kepribadian tuh lebih complicated dari sekedar itu. Jadi kalau dibahas suka nolong orang, ya kita ngelihat apa sih yang membuat dia suka nolong orang, kenapa apa
em, tipe bukan tipe. Jadi apa yang membuat dia mau menolong orang yang seputar itu. Jadi nggak cuman dia suka titik kesannya kan gitu. Jadi kita lihat di belakangnya lagi. Begitu. Jadi nggak, dan orang kesannya jadinya gini loh, melabel, kamu orangnya kalau halnya positif nggak apa-apa ya, kamu pekerja keras, terus dia oke saya pekerja keras, abis itu dia jadi pekerja keras beneran, ya itu bagus. Jadi motivasi, jadi Iya, betul, motivasi. betul. Itu bagus sebenarnya. Tapi kalau pas jelek ininya, Kalau pas jelek ya lihat yang lain aja. Cari yang bagus. ya bagus sih kalau jadinya motivasi ke arah yang positif gitu Iya, kan. iya, iya. Itu kalau tadi apa? Astrologi ya. Kalau yang Mm-mm. golongan gitu gimana tuh? Golongan darah A, apa B, yang kayak Nah, gitu. ini juga sih zaman kuliah saya apa ya sering baca-baca kayak gini. Mungkin kayaknya itu pas awal-awal ngehitsnya juga tuh kayaknya golongan darah Mm-mm. yang karakter kartun itu sering jadi bercandaan juga gitu sama teman-teman gitu. Jadi kalau dari baca sih memang bener ya. Kebetulan ya anehnya juga waktu zaman kuliah nih kayak teman-teman tongkrongan tuh kurang lebih banyak yang golongan darahnya sama gitu. Nah, terus ya entah gimana ada yang sama lah cocok gitu. Kayak golongan darah B dibilang tuh kayak apa ya sulit ambil keputusan gitu. Jadi ditanya mau kemana ya terserah gitu. Nah itu tapi emang pas gitu. Jadi di itu tuh orang-orang yang ditanya mau kemana terserah terus apa ya, akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Nah itu sering dibecandain Iya. orang apa orang B lu dasar Itu emang gitu. Terus saya jadi ingat yang lagi komik-komik itu muncul, jadi di grup WhatsApp itu jadi bahan bercandaan. Iya iya kan Ya betul. jadi ledek-ledekan Iya iya begitu. makanya sampai gitu gitu. Iya, dia kan kalau golongan darah dia ngambil hal kesamaan yang umum yang ada di orang-orang dengan golongan darah itu. Walaupun mungkin kalau dilihat populasi dunia kan besar banget ya. Iya. Dan ini penelitiannya kalau nggak salah entah Jepang atau Korea, saya agak lupa. Dilihat belum tentu semua orang golongan B kayak gitu. Hmm. Jadi mungkin emang kebanyakan kayak gitu, tapi nggak semua Iya, iya. gitu. Karena balik lagi yang menentukan kepribadian ya bukan dari golongan darah pada dasarnya, lebih kayak bentukan lingkungan, gimana dia dibesarkan, pola asuh, terus gimana dia berinteraksi dan lain-lainnya. Jadi nggak sekedar golongan darahnya aja. Kalau dibilang benar, ya mungkin benar, tapi akurasinya seberapa akurat? Ya nggak tahu, karena dia ngambil hal-hal yang umum Ya, gitu. oke, jadi paham yang sekarang gitu. Iya betul betul. Jadi emang sebenarnya ya kalau misalnya mau tahu kepribadian itu ya nggak bisa dari apa bintang atau dari golongan darah. Tapi ya itu tadi ya maksudnya benar-benar emang namanya kepribadian ya gitu. Mungkin salah satunya juga tadi yang dibilang karakter gitu kan. Maksudnya gimana dididik sama orang tua gitu. Misalnya dari kecilnya dibangun yang kayak harus apa bangun pagi harus apa pokoknya mungkin yang kejam gitu maksudnya harus nyapu ngepel dari pagi pasti maksudnya ya akan tumbuh dengan sendirinya ini orang jadi orang yang rajin mungkin ya Iya, iya. jadi lebih harusnya sih lebih ke situ gitu maksudnya nggak bisa dari hal-hal eksternal yang kayak apa tanggal lahir apa segala macam Iya, gitu-gitu ya. betul betul. Bahkan dalam satu rumah didikannya sama nih, Iya. tapi antara Beda. kakak sama adik Ya, bisa Betul, beda. bisa betul, beda betul. Ya betul. karena lingkungan sekolahnya juga kayak Meskipun apa. kadang golongan darahnya sama A. Iya, Sama A. betul. Ya makanya karena kepribadian tuh complicated, jadi nggak bisa cuma dideskripsikan dengan satu kata aja gitu. Ya, bahkan anak kembar aja juga Hmm, beda gitu kan pasti iya ya betul. ada sih kesamaan gitu tapi pasti ada keunikan masing-masing gitu. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya pada dasarnya em, hasil tes kepribadian emang bisa bantu kita untuk kenal diri kita. Semua orang pasti seneng lah. Saya nggak pernah sih ketemu orang yang nggak seneng nyobain ngetes, kenalin diri. Cuman ya perlu hati-hati dalam memilih hasil kepribadian yang eh, dirasa cocok buat diri kita masing-masing. Gimana cara hati-hatinya ya itu dilihat lagi nature testnya. Dia akurat gak dari sumbernya, dari
cara kalian mengerjakan bisa dipahami nggak. Kalau nggak bisa dipahami sebenarnya ya diragukan lah hasilnya. Mmm, ya pada dasarnya kalau nggak bisa mengakses itu, nggak bisa punya akses ke tes-tes yang, akurat, ya caranya ya observasi diri, lihat, oke coba kalau bahasa-bahasa sekarang tuh mindfulness, kalau sering banget ini lagi ngehits ya. Mindfulness. Heeh, jadi, fokus dengan diri kita saat ini. Eee, jadi bisa lihat lagi, oke saya biasanya, mmm, situasi kayak gini respon saya apa sih? Sebenarnya hal-hal kecil itu aja bisa membantu kita untuk mengenali diri kita. Jadi, Hmm. banyak orang cuman, ngawang-ngawang mikir, "Aduh saya pengennya jadi orang begini, saya pengennya jadi orang kayak gitu." Ya fokus dari saya, responnya apa saat ini, gitu. Ya mungkin orang sekarang mungkin dipikir online sekarang gampang diakses, Mhm, tinggal klik sana klik sini, ya udah betul. tinggal keluar hasilnya. Meskipun Iya, memang tingkat keakuratannya itu mesti apa ya kita bilangnya ya, dicek kembali ya gitu ya. mhm. Itu bener nggak sih sama sesuai nggak Betul. sama kita gitu. Ditambah sulit loh untuk cari alat tes, yang akurat dengan bahasa Indonesia. Itu kalau searching-searching online itu agak minim. Sedangkan kan nggak semua orang punya kemampuan bahasa Inggris yang, baik gitu kan. Itu juga kan jadi salah satu faktor yang berpengaruh gitu. Iya kalau mungkin untuk sekedar maksudnya hiburan atau untuk apa Mhm. seru-seruan mungkin nggak masalah kali ya Iya. maksudnya untuk Mhm. ikut-ikut kayak gitu kan. Cuman mungkin jangan terlalu apa mungkin ini ya maksudnya dibawa pikiran oh Mhm. gua orangnya gini padahal belum tentu benar atau enggak gitu. Mhm. Iya, iya, Sama iya. kalau misalnya apa mungkin juga kalau misalnya dari saya pernah ikut kayak tes-tes kayak gitu, Mhm. kadang-kadang di depan di awal-awal juga suka ditanya umur gitu-gitu. Mhm. Nah itu mungkin ini juga ya maksudnya kayak misalnya anak kecil ikut ikut tes-tes yang mungkin kepribadian tapi yang apa sih yang udah buat orang dewasa mungkin beda juga kali ya maksudnya. Oh, tesnya Mhm. itu untuk orang Iya dewasa jadi tapi di ininya anak jadi kecil. kayak kayak nggak sesuai gitu Iya, mungkin. dipaksakan ya Iya jadi jadinya ya. kayak gitu-gitu juga mungkin nggak sesuai juga kali ya. Sebenarnya kepribadian tuh menetap tuh masa-masa dewasa awal kalau kita bilang, itu tuh biasanya udah mulai menetap. Jadi kalau anak-anak kan sering kan ngomong remaja tuh mencari jati diri, Iya. mencari identitas. Ya di situ mereka mengeksplor, mereka tuh, membentuk, eee, kepribadian yang lebih matang untuk nantinya. Jadi biasanya kalau udah dewasa tuh udah lebih cenderung netep, nggak Mhm. relatif jarang lah kalau sampai berubah, kalau sampai berubah tuh mungkin ada kejadian-kejadian tertentu yang Hmm. traumatis kah, Hmm. mungkin tadinya dia Perokok berat, orangnya, misalnya perokok berat itu mmm, berubah jadi ini nggak beda? kayak pro Oh bukan bukan ya? kepribadian. Itu selera kok. Oh selera ya. Selera. Misalnya, seneng berkegiatan sama orang Iya. misalnya, mungkin abis ada satu kejadian jadi senengnya sendiri, itu mungkin aja, Oh, tapi oke. nggak semua orang kayak gitu balik lagi, dan nggak semua orang pasti kejadiannya kayak gitu. Tuh, makanya dibilang kalau ada umur mungkin mungkin buat, eee, bisa Anak-anak jadi agak kurang heeh, atau ini. biasanya klasifikasinya beda, mungkin skor segini buat orang dewasa udah levelnya apa, buat anak-anak belum, itu mungkin aja, Iya, iya. gitu. Tergantung tesnya, tuh. Cukup bisa dipahami? Cukup, cukup 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 cukup. jelas, cukup Emang jelas. iya kebetulan emang apa Mhm, kalau dari saya sendiri sih jarang ikut-ikut yang kayak gitu-gitu karena mhm, mikir ya masuk kalau saya sih karena skeptis aja kali ya gitu maksudnya masa dari beginian bisa tahu sih mhm, gitu. Jadi ya buat seru-seruan sih kadang-kadang ikut gitu. Tapi maksudnya kalau lagi nggak ada kerjaan gitu maksudnya mhm, ikut-ikut biar seru-seruan aja gitu. Iya, Tapi iya, iya. nggak pernah yang bener-bener ini sih. Soalnya dulu pernah pas zaman kuliah kayak bener-bener ikut tes yang kayak gitu dan emang rumit gitu kan. mhm, Maksudnya pertanyaannya pun banyak dan bener-bener mhm, mendetail apa tentang apa kayak ngadapin kasus-kasus gitu-gitu. Nah itu berasa banget gitu bedanya kalau sama yang tes-tes online ini kan mungkin ya pakai warna gitu-gitu. Kadang-kadang
orang ditanya warna kesukaan aja suka nggak tahu kan. Dia nggak tahu warna kesukaan, tapi disuruh pilih warna Iya, Anda apa gitu ya. Dia pasti milih kan dari yang menurut dia bagus aja gitu. Kayak iya. gitu-gitu sih. Iya, betul, betul, betul. Balik lagi sih, mungkin emang nggak semua yang tertulis salah, Ya, tapi untuk dipercaya sebagai inilah saya sebenarnya, ya mungkin perlu dipikirin lagi gitu. ya, seru banget ya. Maksudnya kita jadi tahu nambah wawasan lagi hari ini apa? Karena di COVID ini kan banyak di rumah gitu kan, mungkin banyak yang main-main sosial media dan mungkin banyak juga tuh muncul-muncul kayak suka tes-tes kepribadian online seperti ini gitu. Nah, kita tetap mesti bijak gitu kan untuk menggunakan ini ya mungkin untuk hiburan, untuk seru-seruan bisa kita manfaatkan gitu. Tapi untuk dijadikan ukuran atau acuan mungkin kurang tepat gitu kali ya. Boleh Mhm. di ini lagi gitu. Oke, kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya pastinya dengan topik-topik yang berbeda yang menambah wawasan kita. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel The Warriors. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus Ya, memberkati. Tuhan Yesus memberkati.